Tertium beberapa elemen dari BRIMOB juga telah dilatih untuk melakukan operasi lintas udara, serta telah dibekali dengan pelatihan SAR, Search and Rescue. Kualifikasi sunting kualifikasi setiap anggota BRIMOB adalah kemampuan dasar navigasi peta dan kompas, intelligent anti-teror, pengendali huru-hara, perang gerilya, taktik perang jarak dekat cem urban, gerilya anti-gerilya penjinakan bahan peledak, disingkat jihandak, menangani kejahatan berintensitas tinggi bersenjata, mampu mengoperasikan komputer surveillance, penyamaran dan pembuntutan, kemampuan perorangan dan satuan, peran sunting peran untuk membantu fungsi polisi lainnya, peran untuk melengkapi operasi kepolisian kewilayahan yang dilakukan bersamaan dengan fungsi polisi lainnya, peran untuk melindungi anggota unit polisi lainnya serta warga sipil yang berada di bawah ancaman, peranan untuk memperkuat fungsi kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasional daerah, melayani untuk menggantikan dan menangani tugas-tugas kepolisian kewilayahan apabila situasi atau sasaran sudah mengarah ke kejahatan tinggi. Pendaratan di Irian Barat Sunting Korps BRIMOB Polri mempersiapkan sejumlah resimen tim pertempuran RTP di pulau-pulau di Provinsi Maluku yang terdekat dengan Irian Barat sebagai respons atas perintah Presiden Soekarno untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Perintah Bung Karno itu dikenal sebagai Tri Komando Rakyat, Trikora. Dalam operasi ini, Korps BRIMOB bergabung dalam Komando Mandala pimpinan Maijen Soeharto. Satu tim BRIMOB pimpinan Hudaya Sumaria berhasil mendarat di Fakfak. Irian Barat menggunakan sebuah speedboat. Dari Fakfak, pasukan ini menusuk masuk ke pedalaman Irian Barat untuk mengibarkan sang saka merah putih. Pada masa olah yuda sebelum pendaratan di Papua, BRIMOB sempat dimasukkan ke dalam daftar unit untuk operasi naga, tetapi kemudian dibatalkan mengingat terbatasnya kualitas parasut yang dimiliki anggota BRIMOB saat itu. Operasi naga akhirnya dilakukan oleh RPKAD di bawah komando Kapten Inef Beni Mordani yang kemudian mendapatkan penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI Sunting. Pada hari-hari setelah peristiwa G30S, BRIMOB tetap netral. Hal ini membingungkan banyak pihak karena pada September 1965, BRIMOB adalah unsur yang sangat dekat dengan Amerika. Karena sikap ini, sebagian pengamat menganggap BRIMOB sebagai unsur yang setia kepada Presiden Soekarno. Timor Sunting. Pada pembebasan Timor tahun 1975, BRIMOB membentuk satu detasemen khusus untuk bergabung dalam operasi Seroja dengan pasukan ABRI lainnya. Detasemen khusus ini diberi nama Detasemen Khusus Densus Alap-Alap. Personel Densus Alap-Alap terdiri dari mantan anggota Menpor, Resimen Pelopor. Resimen Pelopor merupakan kesatuan khusus BRIMOB yang berkualifikasi layaknya Ranger. Resimen ini dibubarkan oleh Kapolri tahun 1974 setelah ikut malang melintang dalam beberapa operasi pertempuran, di antaranya dalam operasi Trikora di Irian Barat dan Dwikora atau Ganyang Malaysia. Densus Alap-Alap bertugas sebagai pasukan pembantu, supporting, untuk memperkuat posisi yang direbut oleh pasukan ujung tombak yaitu RPKAD. Densus Alap-Alap ini dibagi dalam tim-tim kecil yang merupakan tim gabungan ABRI. Peristiwa Binjai Sunting. Semenjak Polri dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, peristiwa bentrok antara Polri dan TNI, terutama TNI AD, kerap terjadi. Satu peristiwa bentrok TNI AD dan Polri dalam hal ini BRIMOB adalah peristiwa Binjai pada tanggal 30 September 2002. Insiden ini melibatkan unit Yoniflinud 100 PS dengan Korps BRIMOB Polda Sumut yang sama-sama bermarkas di Binjai. Banyak pihak merasa kejadian bentrok TNI Polri adalah manifestasi politik adu domba yang dilakukan pihak asing untuk memperlemah kesatuan dan persatuan lembaga kepemerintahan RI. Melihat gelagat tersebut, Bapak Jenderal Polisi Soetanto telah mengusulkan kemungkinan penyatuan kembali matrikulasi Akademi Militer dan Kepolisian. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan persaudaraan dan kohesiveness daripada undur aset unsur bersenjata NKRI. Dalam insiden dini hari tersebut pertama hanya dipicu oleh keributan kecil antara oknum prajurit Yoniflinud 100 PS dengan oknum kesatuan Polres Langkat. Namun kemudian insiden pecah menjadi bentrok senjata antara Polres Langkat ditambah BRIMOB melawan Yoniflinud 100 PS. Insiden kendaraan taktis lindas pengemudi ojek daring Sunting. Artikel utama, pembunuhan Afan Kurniawan. Seorang pengemudi ojek daring terlindas hingga tewas oleh kendaraan taktis milik BRIMOB.
ketika sedang melarikan diri dari kerumunan ketika demo buruh pada 28 Agustus 2025. Tribunal. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri membenarkan peristiwa tersebut, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas kejadian tersebut dan memerintahkan untuk mengusut kasus tersebut. Akibatnya, sekitar 7 anggota BRIMOB telah diamankan. Keuntungan utama membentuk pasukan pada masa konflik ADAL